Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Kota Tarakan dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Christofan pada Dialog Interaktif edisi Kamis 9 September 2021. Dan dialog hari ini merupakan dialog spesial Hari Radio ke-76, dan juga di mana di Hari Radio ini dirangkaikan dengan HUT RRI. Dan tentu pada dialog spesial hari ini yaitu mengangkat tema Hari Radio ke-76, Tangguh, Tumbuh, Sehat, dan Kuat Suarakan Indonesia. Dan beberapa jam ke depan saya akan menemani sebagai host memandu jalannya dialog interaktif pagi hari ini. Dan untuk narasumber kita yang hadir, pertama yaitu Kepala Stasiun LPP RRI Tarakan Bapak Haji Lasamu SSOS MIKOM. Selamat pagi Pak. Sudah setengah jadi. Gimana kabarnya Pak? Benar-benar mencetak dari bawah gitu, karena tadi sudah disebut. Dan selamat pagi juga kepada seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Kemudian di sini juga ada Bapak Datu Lisan. Halo Pak Datu, selamat pagi, gimana kabarnya nih Pak? Selamat pagi, alhamdulillah. Dan selamat pagi juga dan semua para undangan Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Pertama sekali kepada Bapak Direktur pada RRI Kota Tarakan yang kita cintai tentunya. Baik. Terima kasih Pak. Ya Pak Datu Lisan ini salah satu pemerhati RRI di Tarakan. Kemudian juga ada pemerhati lainnya, ini Pak Zulkifli HMS atau biasa disebut Abazul. Halo Abazul, selamat pagi. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua teman-teman dari organisasi paguyuban yang hadir di studio dan seluruh pendengar ini di mana saja berada yang menyampaikan saya. Baik, dan di sini juga ada audiens dari pemerhati RRI dan paguyuban lainnya yang hadir di RRI Tarakan. Dan para pendengar nantinya yang ingin ikut bergabung pada dialog interaktif ini bisa menghubungi di line telepon yang kami sediakan, yaitu di 0812 50 60 2148. 0812 50 60 2148. Dan audiens juga bisa ikut berinteraksi pada dialog interaktif spesial pagi hari ini. Dan untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja bincang-bincang dengan narasumber yang hadir pada hari ini. Pertama terkait RRI hingga hari ini, bagaimana tanggapan dari para pemerhati dulu melihat khususnya di RRI Tarakan. Dari Abazul silakan Bah. Dalam kesempatan ini izinkan saya dulu mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Radio Republik Indonesia, seluruh Indonesia. Semoga tetap eksis dan berjaya, dan sekali di udara tetap di udara. Saya selaku bagian dari pemerhati RRI Tarakan cukup memberi apresiasi kepada seluruh angkasawan dan angkasawati, khususnya Bapak Lasamu selaku Kepala Stasiun RRI Tarakan yang telah banyak meningkatkan kualitas dan mutu siaran di RRI Tarakan. Memang sejak saya bergabung di RRI Tarakan selaku pemerhati 30 tahun lalu, rasanya sejak berdirinya RRI Tarakan, sudah berapa kali pergantian kepemimpinan. Tentu setiap kepemimpinan punya kebijakan masing-masing. Alhamdulillah pergantian demi pergantian semuanya membawa peningkatan sesuai tahapan yang masing-masing hingga hari ini. Ya, kami bagian dari masyarakat Tarakan sangat mensyukuri dengan keberadaan RRI.
yaitu kami bisa mendapat informasi langsung mengenai pemberitaan, juga siaran-siaran lainnya seperti siaran pendidikan dan siaran hiburan. Jadi saya rasa cuma mungkin masih ada sedikit kritikan barangkali ya. Mungkin tidak semua, khususnya Kota Tarakan, wilayah Tarakan itu bisa mengakses banyak daerah-daerah yang masih jong, yang masih apa istilah masih black. Jadi tidak bisa terjangkau. Namun ada juga di wilayah pesisir, daerah pertambakan tuh hiburan utamanya untuk mereka ya itulah RRI ini. Selain mendapat hiburan juga mendapat informasi dari RRI Tarakan. Jadi untuk sementara saya rasa itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti ada teman-teman lain yang mungkin menyampaikan, yang menambahkan. Terima kasih. Ya, kita ke Datu Nisan. Silakan Pak, melihat perkembangan RRI sampai hari ini dari pandangan Bapak bagaimana nih Pak? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat pagi untuk pada siang pagi hari ini. Baiklah, insya Allah kami kalau tidak salah sudah beberapa tahun barangkali ya bergabung dengan RRI Kota Tarakan. Tahun demi tahun pergantian daripada direktur daripada RRI Kota Tarakan. Alhamdulillah kami mendapat aplaus, juga dapat informasi yang sangat positif sekali. Pertama sekali, apalagi pada hari ini barangkali kami ucapkan selamat ulang tahun RRI Kota Tarakan yang kita cintai tentunya yang ke-76 ya Pak ya. Alhamdulillah. Semoga dengan ulang tahun ini baik kualitas maupun kuantitas daripada siaran kita untuk publik terutama ya. Terutama sekali di situ ada masalah ekonomi, sosial dan politik, dan juga tidak ketinggalan nih budaya. Ya. Jadi alhamdulillah setelah kami berapa kali untuk dalam waktu ini barangkali karena adanya COVID ya, jadi kita agak terbatas dalam siaran terutama sekali masalah budaya ini. Tapi walaupun demikian RRI Kota Tarakan tetap eksistensinya ya, walaupun tidak secara langsung kita, tetapi lagu-lagu daerah itu tetap dikumandangkan. Nah, itu sebagai jati diri kita tentunya Bapak Ibu sekalian. Terutama sekali Bapak Direktur kita barangkali atas pimpinan mereka inilah, beliau inilah sehingga demikian. Apalagi di Bulungan sekarang sudah ada perwakilan RRI Kota Tarakan di sana. Jadi pendengar kita itu Pak sangat beragam sekali, dan satu-satunya hiburan yang bisa membawa mereka hanyut di dalam bekerja, beraktivitas sehari-hari adalah mendengar radio. Sekarang sudah cukup jelas di Bulungan dan sekitarnya Pak. Itu yang kami dapat informasi. Jadi sehingga mereka dengan hilangnya tidak disiarannya bahasa daerah kita itu kemarin yang beberapa bulan lalu ini, mereka rindu juga sekali. Jadi kami memberikan informasi karena sekarang ini masih ada pandemi yang sedemikian rupa, jadi sehingga belum bisa dapat kita secara maksimal. Nah, itu jawaban kami Pak. Sampai di Sekatak pun juga sampai demikian Pak informasi. Di Malinau iya, karena warga kita kan banyak juga Pak di sana itu. Jadi antara kita yang siaran-siaran demikian itu, mereka sudah hafal waktu itu. Nah cuma kemarin itu kami juga selaku membawa siaran bahasa Bulungan tersebut, daerah Bulungan, mohon maaf juga Pak karena ketidakhadir kami, karena jam tayangnya bertepatan dengan waktu sholat kita, yaitu waktu sholat maghrib kita kan Pak. Jadi makanya kemarin itu kami, karena kami juga mengajar pada adik-adik kami supaya ada yang bisa, karena kami sudah agak sedikit sepuh nih ya, jadi biar ada regenerasi Pak. Nah, apalagi kita ini jauh rumahnya ya untuk kemari. Nah, jadi banyak kendala-kendala yang perlu kita pertimbangkan. Jadi barangkali sangat positif sekali Pak, pendengar kita, audiens kita yang di luar sana. Untuk sementara ini barangkali ini dulu yang sempat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, kita ke Pak Kepala Stasiun LPP RRI Tarakan, Pak Haji Lasamu. Nah, tadi sudah mendengarkan tanggapan dari para pemerhati ini Pak. Nah, kemudian dari Bapak sendiri agar RRI tetap
eksis meski di tengah pandemi saat ini, dan juga untuk meningkatkan jaringan hingga ke area-area blank spot dari Bapak gimana ya Pak? Silakan. Baik, terima kasih Bung Kris, Datu dan Abah Jul, dan Bapak-Bapak apa yang tergabung dalam FKP dan pengisi acara di RRI. Sebelum saya berlanjut, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak-Bapak Ibu sekalian. Dan ini sangat penting buat RRI di umur yang ke-76 ini untuk memberikan masukan tentu saja yang positif, bahkan kritik pun, kritik yang membangun, itu kami sangat berterima kasih sekali. RRI sebagaimana visinya, visi 5 tahun ya, bahwa RRI terwujudnya RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan mendunia. Ini kata kunci bahwa RRI itu adalah akan menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan mendunia. Terpercaya di sini kalau dijabarkan itu multitafsir, tapi buat RRI terpercaya di sini adalah apapun yang keluar dari RRI itu adalah merupakan informasi yang pasti, karena kita punya data, kita punya narasumber, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk yang mendunia tentu saja RRI sekarang sudah mendunia dengan melalui aplikasinya, aplikasi RRI Paligo. Itu bisa di mana saja diterima, di luar negeri, di Jepang, di Amerika, bahkan di seluruh dunia itu bisa diterima aplikasi itu. Kemudian juga ada RRI di audio streaming kita, rri.co.id. Ini merupakan wujud dari visi RRI, terpercaya dan mendunia. Kemudian buat RRI, pendengar itu adalah tujuan utama kita, karena RRI seperti sekarang ini di masa pandemi itu menyatakan dirinya bahwa RRI itu adalah lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran untuk mengawal COVID-19. Ya, dulu kita waktu masa pemilu sebagai lembaga penyiaran publik mengembangkan atau mensosialisasikan pemilu, selalu mengudarakan pemilu. Nah, sekarang di masa pandemi ini 2 tahun ini kita adalah merupakan lembaga penyiaran publik yang mengawal tentang COVID-19 ini. Nah, berkaitan dengan hal itu, setiap saat kita selalu mengajak masyarakat untuk bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana untuk menerapkan 3M, 5M, bahkan sekarang udah 6M, supaya masyarakat itu bisa terlibat langsung dalam pencegahan COVID ini. Di sisi lain, RRI seperti yang disampaikan tadi oleh Datu, bahwa RRI memang fokus juga ke hal-hal budaya. Makanya di RRI itu, di RRI yang tipe B dan tipe A itu ada namanya Pro 4. Program 4 itu ada khusus untuk budaya. Jadi mulai dari keseniannya, lagu dan sebagainya itu khusus budaya. Tapi RRI Tarakan belum, karena RRI Tarakan ini klasifikasinya adalah tipe C. Jadi yang ada di RRI Tarakan itu adalah Pro 1, Pro 2 dan Pro 3. Kemudian juga apa yang disampaikan oleh Abah Jul tadi, itu ya sangat berterima kasih ya, kan seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa kami sangat mengharapkan masukan, saran dan kritik. Itu merupakan obat bagi kami untuk meningkatkan siaran. Kami kalau tidak ada saran kritik, tidak ada pendengar, itu tidak ada apa-apanya buat kami. Iya kan? Kami seperti katak dalam tempurung. Kami merasa diri besar, tapi ternyata tidak ada pendengar. Nah, kaitan dengan hal itu, kami memang memperluas jangkauan atau siaran. Itu sejak 1 Januari 2021, memang di Tanjung Selor, sudah kita udarakan pemancar 3,5 kilo. Makanya teman-teman, saudara kita di Tanjung Selor itu alhamdulillah semua bisa mengakses, walaupun pendengar kita memang banyak yang pasif, tapi mereka senang mendengar. Dan itu tepatnya kami tempatkan di kantor Bupati. Di kantor Bupati ada di daerah samping, di bawah tower itu, dan senang kali itu Pak Bupati, interaktif dengan Pak Bupati, luar biasa semangatnya beliau, dikumpulkan kepala-kepala OPD, baru kita dialog interaktif di Bulungan.
Kemudian juga sekarang kita kembangkan kaitannya dengan berita-berita kita, itu juga Tanah Tidung, itu kita sudah sasar. Setiap pagi itu kita ada berita dari Tanah Tidung, walaupun belum secara live dari Tanah Tidung, tapi kita ambil langsung dari narasumber yang terpercaya dari Tanah Tidung. Jadi setiap pagi itu jam 7 itu sudah ada berita-berita dari Tanah Tidung. Karena berdasarkan pantauan kami, dalam perjalanan memang kekuatan pemancar kita, Abajul, itu kalau kita ke Tanjung Selor, itu di Tanjung Selor kita dengarkan Pro 1, Pro 2 di Tanjung Selor. Tapi itu di daerah-daerah yang tinggi. Misalnya ada salah satu hotel di sana, saya hanya pakai HP itu bisa langsung dengar. Ya. Belum juga yang pemancar yang sendiri yang ada di sana. Kemudian dalam perjalanan lewat sungai, itu saling menyambut. Bahkan kalau yang dari Tanjung Selor, itu bisa kita dengar di sini, tapi tentu saja dengan misalnya radio mobil. Kalau radio biasa nggak bisa dengar, tapi kalau radio mobil, makanya saya setiap hari itu pantau saya. Mudara nggak Tanjung Selor nih, saya pantau dari sini. Nah, sebaliknya juga dari Tanjung Selor itu pemancar dari sini itu bisa kita dengar. Kemudian di daerah, karena pemancar kita cukup besar dan para pendengar dan juga hadirin, bahwa memang di RRI Tarakan itu menyiapkan ada 3 frekuensi ya, Pro 1, Pro 2, dan Pro 3. Pro 3 24 jam, itu cukup besar pemancarnya, kita udarakan kurang lebih 4 kilo, sementara yang Pro 1-nya itu 6 kilo, Pro 2-nya itu sekitar 3 kilo, karena itu untuk kota. Dari sisi infrastruktur memang kita untuk Kota Tarakan kayaknya sudah ini, karena kemarin di Juwatalau juga kita ada pernah ke sana, kita survei cukup. Tapi yang di daerah ujung sana saya belum tapi kalau di Pantai Amal ujung itu udah clear gitu ya. Nah, itu yang untuk kekuatan kita, barangkali mungkin yang dari sisi kuantitas dari peralatan itu barangkali cukup, dan sisi tinggal kualitas. Nah, ini butuh masukan tentang kualitas. Dan ini juga butuh masukan dari pendengar dan hadirin. Kira-kira program apa yang dibutuhkan nih? Ya kan? Karena sekarang itu kan bagaimana radio ini seperti yang sampaikan tadi, bahwa kami kalau tidak ada pendengar itu tidak ada apa-apanya. Ya. Tapi kalau pendengar-pendengar itu saya pikir di Tarakan ini adalah pendengar pasif. Ya, tidak aktif ya, pasif. Mereka hanya mendengar gitu ya. Hanya mendengar tapi tidak memberikan feedback gitu ya. Nah, ini juga yang kita harapkan supaya kita merasa itu jadi obat buat kita. Saran, kritik itu kami butuhkan. Nggak apa-apa buat kami gitu ya. Silakan dikritisi untuk perbaikan kami ke depan. Apalagi zaman sekarang memang kritik dan saran itu akan kami jadikan bahan evaluasi internal. Ya. Saya kira itu untuk sementara. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti kita akan diskusikan. Saya kira itu. Terima kasih. Baik. Ya, kita sapa dulu para pendengar dan audiens yang hadir di RRI Kota Tarakan. Baik, para pendengar, bagi yang ingin bergabung pada dialog interaktif dengan edisi spesial, yaitu dengan tema Hari Radio ke-76, Tangguh, Tumbuh, Sehat, dan Kuat, Suarakan Indonesia, bisa menghubungi di line telepon yang kami sediakan, yaitu di 0812 50 60 2148, 0812 50 60 2148, atau dari audiens yang ingin bertanya atau memberi masukan pada dialog interaktif hari ini bisa langsung maju ke stand mic yang telah disiapkan. Baik, mungkin ada dari Pak Pohan, Pak Waldi, Bu Umi, dan yang lainnya yang hadir di RRI Tarakan ini, silakan untuk memberikan masukan dan tanggapannya. Silakan Bu Umi. Lady first nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya mengenalkan diri untuk para pendengar dan para Pak Kepsta dan seluruh
angkasawan-angkasawati RRI Tarakan. Nama saya Umi Suswinarti, salah satu pemerhati. Seperti juga kata Bang Jul tadi bahwa kami bersama-sama dengan RRI itu sudah berganti-ganti Kepsta. Alhamdulillah kita masih diingat, ya. Dan pertama yang saya sampaikan, selamat ulang tahun untuk RRI sesuai dengan temanya. Semoga RRI menjadi lebih tangguh, lebih teguh dan lebih kuat, tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang sebenar-benarnya, bisa menyuarakan suara hati masyarakat sesuai dengan porsinya, juga bisa menjadi embun penyejuk bagi masyarakat yang saat ini mungkin dalam keadaan tidak karu-karuan. Ada berita hoax, ada yang segala macam yang mungkin akan menghambat jalannya program-program pemerintah, ya. Mudah-mudahan RRI sesuai dengan porsinya bisa memberikan embun penyejuk, ya, dan bisa juga memberikan sedikit hiburan. Dan sebagai perempuan, tentunya saya berharap mudah-mudahan siaran-siaran untuk acara-acara atau program untuk perempuan itu bisa semakin dimaksimalkan, karena sekarang perempuan itu semakin banyak beban, apalagi dengan anak-anak yang sekarang daring, yang dulunya itu tugas dari bu guru di sekolahan ketika di sekolah, sekarang sudah diambil alih oleh ibu, karena bapaknya tidak mungkin bisa mengajari mendampingi anak-anak daring, tentu ibunya, dan itu juga merupakan beban yang tidak ringan. Jadi barangkali mungkin RRI bisa memberikan solusi, bisa memberikan pencerahan sesuai dengan porsi yang diberikan dan yang dipunyai oleh RRI. Barangkali demikian, sekali lagi selamat ulang tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Umi. Dari audiens yang lain, silakan. Ya, Pak Pohan, silakan Pak. Iya. Iya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Leonard Pohan, pemerhati. Mas, kalau soal RRI Tarakan, saya rasa bagi saya pribadi, sejak RRI Tarakan ini tahun 2003 kalau nggak salah ya, saya sudah ikut aktif di dalamnya untuk baik itu memberikan masukan ataupun membuat satu gagasan yang bisa kita ingat kalau sekarang mungkin tidak ada lagi, yaitu Halo Paguntaka. Karena apa? Halo Paguntaka ini adalah satu bahasa daerah kita di sini, yaitu bahasa Tidung Pak ya. Jadi saya bangga untuk menyampaikan Paguntaka ini, walaupun saya bukan orang Tidung. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kemajuan teknologi sekarang, hampir seluruh media, apakah itu media cetak, media visual, atau media elektronik, sudah ketinggalan. Jadi kalau kita tidak menyikapi ini, tentu seperti yang dikatakan tadi, ya kalau radio tidak ada pendengar, untuk apa? Yang ingin saya sampaikan, apakah kita sudah pernah melakukan penelitian atau evaluasi di tengah-tengah pendengar? Seberapa banyak sebenarnya pendengar Radio Tarakan ini? Saya sudah pernah melakukan penelitian, bukan hanya mendengar-dengar, tetapi melakukan riset sampai ke tambak. Tapi itu pada tahun 2008 yang lalu. Dari sana saya memperoleh gambaran, pada umumnya pendengar RRI Tarakan ini bukanlah orang di kota,
Tidak ada satu orang pun saya dengar itu kalau di kota ini mau mendengar radio. Kecuali kalau mereka jalan katakanlah dari Marconi sampai ke Juata, bawa mobil mereka putar, ya itu aja. Tapi kalau secara khusus tidak ada. Nah ini harus kita pahami sehingga radio ini didengar hanyalah oleh mereka-mereka yang memang tidak ada hiburan. Kita jangan kecil hati kalau kita mengatakan seperti itu. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang yang tadi saya bilang itu, mereka yang ada tinggal di tambak. Di daerah wilayah utara ini luas tambak waktu itu saya teliti, saya dapat 200.000 hektar. Saya rasa sekarang itu sudah berubah karena waktu itu saya lakukan penelitian tahun 2008 yang lalu. Sekarang sudah berapa tahun? Sudah 13 tahun yang lalu. Nah berarti sudah tambah. Kalau umpamanya 2 hektar tambak dijaga oleh satu orang, berarti ada penjaga tambak di wilayah utara ini sekitar 100.000 orang. Dari 100.000 orang itu tidak usah banyak, 5% yang mutar radio RRI Tarakan, berarti ada 5.000. Saya rasa di seluruh dunia ini bisa Tarakan nomor 1. Tepuk tangan dulu untuk itu. 5.000 di mana-mana tidak ada itu. Nah ini Tarakan. Sekarang ini apa yang kita mau supaya mereka itu setia untuk memutar gelombang 97, berapa itu? Ya. 97,9. Apa kemauan mereka? Nah, mereka itu adalah boleh dikatakan itu pendidikannya itu ya tidak tamat SMA. Dan hobi mereka itu adalah dangdut. Ya, mari kita suguhkan. Tetapi di tengah-tengah dangdut itulah kita selipkan tujuan daripada radio ini ada. Apa? Seperti umpamanya COVID-19 sekarang ini ya. Dari situlah kita selipkan itu ya supaya mereka itu tetap menjaga kesehatan. Nah, itu yang nomor 1. Jadi bagaimana supaya masyarakat kita yang ada di tambak itu mendengar? Karena satu-satunya hiburan yang bisa mereka akses hanya radio. Mereka mau bikin TV? Tidak mungkin. Karena mereka tidak punya listrik di sana. Yang kedua, karena saya lama di dalam nuansa daerah. RRI Tarakan unik. Saya lihat di mana-mana tidak ada seperti yang di Tarakan ini, yaitu dengan nuansa daerahnya. Seperti yang dikatakan tadi, ya seperti Tidung atau Bulungan. Nah, ini akan mereka rindu karena mereka tidak akan memperoleh hiburan nuansa daerah ini, lagu-lagu Tidung umpamanya di dalam yang lain. Nah, kemudian kita lihat perantau, banyak orang Jawa, banyak orang Bugis, dan juga banyak orang Batak. Saya alami nuansa daerah Batak, kalau saya malah ada pendengar yang menelepon dari Papua, dari Pulau Nias. Mereka rindu untuk mendengar lagu-lagu daerah dan juga adat istiadat budaya daerah itu sendiri. Jadi untuk itu Pak, masukan yang bisa kami berikan kepada RRI Tarakan ini di dalam menghadapi globalisasi internet sekarang ini kan, mari internet itu ataupun kita ikut di dalamnya, tetapi kita lihat apa yang cocok dengan mereka itu.
Baik, konkret Pak. Lebih konkret lagi karena melihat waktu. Oke, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan masukan dari kami sebagai pemerhati dan juga sebagai masyarakat yang ada di Tarakan ini. Terima kasih. Baik, makasih Pak Pohan. Ya silakan Pak Rasamu menanggapi tadi dari para audiens kita, Bu Umi dan Pak Pohan. Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Datu, Pak Jul dan pendengar sekalian dan juga Flor yang hadir sini. Ini ada banyak nih, dua masukan dan ada beberapa pertanyaan. Pertama dari Ibu Umi. Ya, menjadi LPP yang sebenarnya bisa memberikan hiburan untuk perempuan. Ya. Kalau untuk porsi perempuan saya kira ada ya Bu ya. Itu jam berapa? Jam 11. Habis dialog ini bisa ada. Karena memang ya RRI itu tidak juga harus selepas dari kebijakan dari pusat. Kami harus mengawinkan nih. RRI daerah itu harus mengawinkan antara kebijakan pusat dan kebutuhan dari audiens pendengar setempat. Tapi kebijakan kita di pusat bahwa untuk konten lokal itu memang penting karena semua daerah pasti akan berbeda. Tarakan mungkin akan berbeda dengan Banjarmasin, akan berbeda dengan Makassar ya, jadi kearifan lokal itu harus memang kita jaga sesuai dengan daerah masing-masing. Jadi memang ada Bu, untuk perempuan itu di jam 10 setelah acara ini biasanya kita ada, cuma selama ini sifatnya masih penyiar yang mengasuh ya. Karena juga keterkaitan dengan pos-pos anggaran ya kan. Sebenarnya kami senang kalau seperti dulu-dulu memang bapak-bapak sebagai pemerhati sekarang, kalau dulu kan pelaku ini kan, misalnya datang ke RRI itu dengan senang hati, dengan memberikan dengan mengisi acara dan sebagainya. Tapi sekarang ini ya karena keterbatasan kebijakan dari pusat, misalnya ya masalah anggaran dan sebagainya ya, sehingga kami mengasuhnya itu dengan penyiar yang ada. Misalnya kaitan dengan ibu-ibu dengan perempuan, tentu saja kami pilihkan adalah penyiar-penyiar, dan bahkan di situ kalau toh penyiarnya laki-laki juga, dia harus membacakan misalnya tips-tips kaitannya dengan resep, masak-memasak dan lain sebagainya, dan itu akan lebih bagus lagi kalau memang perempuan akan menghayati. Jadi memang porsi untuk perempuan sebenarnya ada ya, tapi mungkin tidak sebesar yang kayak dulu. Kalau kayak dulu kan ada ruang wanita atau apa lain sebagainya gitu ya, kalau zaman dulu. Karena zaman dulu kebijakan dari pusat itu artinya dikelola oleh daerah, silakan di daerah kreasi. Nah, kalau sekarang ini sudah ada pola, istilahnya itu pola acara dalam 1 bulan itu, 1 tahun 1 bulan, kemudian harian itu harus kita buat, dan itu selalu kita laporkan ke pusat. Jadi tetap ada ya, semua genre itu semua kita, bahkan anak-anak setiap hari Sabtu Minggu juga itu selalu ada untuk generasi muda kita. Dan kaitannya juga misalnya dengan COVID, sekarang kita setiap jam 1 siang itu ada COVID, itu ada kita langsung live ya, breaking news itu dengan Ibu Devi, juru bicara Satgas COVID Kota Tarakan, menyampaikan informasi tentang perkembangan COVID. Hari ini berapa yang masuk, kemudian berapa yang sembuh, berapa yang meninggal, itu jam 1. Kemudian berikutnya adalah kaitannya dengan cuaca. Cuaca setiap 7:30 pagi, kemudian 1:30 siang, dan jam 7:30 malam. Itu selalu kita sampaikan langsung dari dari BMKG. Mereka langsung menyampaikan bahwa cuaca kita hari ini tentang gelombang, angin, tinggi gelombang dan sebagainya, penerbangan. Itu ada setiap hari. Kemudian untuk provinsi itu biasanya malam, kaitannya dengan perkembangan COVID untuk provinsi dengan juru bicaranya Pak Agus Wandi ya, dari provinsi. Selalu kita sampaikan info-info kaitannya dengan COVID. Di samping itu memang seperti usul tadi sampaikan oleh Pak Jul atau Pak Datu tadi, kaitannya dengan dangdut itu dikasih waktu 2,5 jam.
dari jam 2:30 sampai jam 4. Ini seluruh Indonesia serentak pada jam yang sama. Kalau kita jam 14.30 berarti di Papua 15.30, kalau di Jawa 13.30. Itu serentak. Ini kenapa dilakukan, dan itu juga dulu mendapat tantangan yang cukup besar, terutama dari pendengar yang ada di Papua. Orang Papua Maluku, karena kata mereka, "Oh, kami tidak suka dangdut. Kami di sini musiknya reggae dan sebagainya," gitu kan. Tapi setelah di launching acara ini udah kurang lebih 3 tahun ya. 3 tahun acara ini, ternyata akhirnya orang-orang Papua itu suka sekali dengan dangdut ternyata. Dan memang RRI formatnya RRI itu walaupun itu sifatnya hiburan, kami inginkan itulah adalah apapun yang keluar dari seorang penyiar itu punya nilai edukasi, punya manfaat. Jadi tidak hanya sekedar misalnya, saudara pendengar sekarang kita dengar lagu ini dengan judul ini bla bla bla. Itu pasti ada ikutannya. Ada nasihat di situ, ada filosofi di situ, ada nilai manfaat di situ. Jadi setiap penyiar selalu melakukan hal yang begitu. Jadi tidak sekedar hanya seperti itu aja. Saya kira itu Ibu ya, Bumi. Mungkin kalau ada yang belum, enggak apa ya, kita ngobrol aja. Ini kan demi kemajuan RRI ya. Terutama kami memang sangat butuh hal-hal yang seperti ini sampaikan. Kemudian Pak Pohan, ya dari tahun 2003 memang sejak berdiri RRI ya. Ya, dari 2003 bulan Juli ya, kalau nggak salah tanggal 3 atau 21 Juli 2003 itu berdiri RRI. Saya terima kasih banyak Pak, karena Bapak juga aktif sebagai selain dari budaya, juga di situ adalah kerohanian ya. Iya. Terima kasih Pak, sudah sampai sekarang masih tetap stay di RRI gitu ya. Terima kasih banyak. Ya, halo Pak Guntaka. Kita ada ya, tapi kayaknya berubah namanya ya. Dialog ini berubah, jadi dialog publik. Nggak apa-apa kalau misalnya kita kembalikan Bu Michelle, tuh Bu Michelle kepala siaran, kita misalnya dialog Pak Guntaka. Saya kira nggak apa-apa, ya kan? Itu punya kekhususan. Karena di Jakarta itu adalah ada namanya Indonesia program Indonesia Menyapa ya. Indonesia Menyapa itu ada 3 pagi, siang dan malam. Karena kan Jakarta kan nasional, jadi Indonesia. Nggak apa-apa nanti kita bisa dialog publik Pak Guntaka, nggak apa-apa. Saya kira ini usul yang bagus mungkin. Gimana tentang ini, hal yang begini kan saya kira punya kekhususan ya. Dialog Pak Guntaka. Saya kira oke Pak, terima kasih Pak usul dan sarannya. Nah, kaitannya dengan riset, ya memang RRI Tarakan sendiri belum pernah melakukan riset. Tapi kalau untuk diklat, ini baru-baru ini pada bulan Mei, kalau nggak salah bulan Mei kemarin, itu ada tim dari Jakarta, dari pusat litbang kita, melakukan riset di sini. Tapi hasilnya belum keluar. Nah, di dalam riset itu, memang setiap daerah dilakukan riset itu, akan kita tahu masalah asesnya, sosial ekonomi dan sebagainya, yang mendengarkan RRI. Memang pada umumnya pendengar RRI itu, paling lama itu dengar itu 45 menit. Ya, apalagi di kota gitu kan. Mungkin kalau di kota sempat sampaikan oleh Pak Pohan tadi, mungkin dalam mobil saja, begitu sampai di kantor udah dalam perjalanan gitu. Atau sebelum berangkat ke kerja atau udah di kantor, macam-macam ya tipikal pendengar. Tapi jujur kami memang belum pernah melakukan riset kaitan dengan hal itu. Yang kami andalkan itu adalah hanya feedback, misalnya dari telepon, dari Facebook, dari IG, itu yang hanya kita andalkan untuk sebagai data kita. Tapi secara real untuk melakukan riset itu belum pernah. Karena lumayan juga memang, mungkin ke depan kita akan bicarakan barangkali dengan BPS. Ya, kita akan bicara dengan BPS, mungkin tidak terlalu banyak pertanyaan, supaya minimal ada sampel gitu ya. Ya, seperti apa tadi, dangdut tadi memang kita siapkan Pak. Dangdut itu di pukul 14.30 sampai pukul 4.16. Itu porsinya dangdut, itu seluruh Indonesia. Jadi ada itu. Kemudian di sisi lain, pendengar di Tarakan itu kita siapkan per 3. Dan sekarang di Tarakan ini banyak yang sering masuk langsung Jakarta, di Pro 3, di frekuensi 92,2. Ya seperti Julak Irin,
itu sering saya dengar gitu kan, dia langsung masuk ke Jakarta, nelpon langsung ke Jakarta. Itu 24 jam, ya. Pemancarnya cukup besar. Jadi kalau bapak-bapak pendengar semua kalau ingin dengarkan Pro 3 informasi dari Jakarta langsung, itu ada Pro 3 di 92,2 MHz. Itu 24 jam. Dan kemudian kalau misalnya mau dengarkan yang lagu-lagu kaitannya dengan lagu kekinian, itu lewat aplikasi AirPlay Go. Kan di situ ada yang Pro 5 itu itu? Channel 5 dan lain sebagainya. Itu juga 24 tapi kalau AirPlay. Kemudian untuk nuansa daerah, sekarang ini kalau seperti disampaikan tadi bahwa dulu itu jam 19. Sekarang kita naikkan di pukul 17:15 ya, setelah berita Korwil Banjarmasin sampai pukul 18 sekarang itu. Pertimbangan karena kemarin di masa Covid itu program kita berubah waktu Ramadan kemarin, hingga kita geser yang berita Paguntaka. Kita ada berita Paguntaka, Pak, masih ada Paguntaka juga namanya. Berita Paguntaka itu di pukul 19. Nah, pukul 19 berita Paguntaka itu yang mau tanya adalah kaitan-kaitan dengan peristiwa atau kejadian yang ada di Kota Tarakan dan termasuk di Bulungan. Nah, jadi di jam itu kaitannya misalnya Covid dan sebagainya juga di situ ada, di pagi juga ada. Jadi ada berita Paguntaka di pukul 19, sehingga nuansa daerah itu kita tarik ke pukul 17:15 setelah berita Korwil dari Korwil 8 Banjarmasin. Itu semua ada di Kalimantan Tengah, Timur, dan Utara, Selatan. Itu ada di berita di situ. Tapi sekarang saya lihat itu kebanyakan teman-teman mutar hanya lagu daerahnya saja. Yang aktif itu kayaknya masih Tidung. Situ ada. Dalam 1 minggu itu semua ada ya, namanya Pantas. Kalau memang di sini nama Pantas itu adalah persatuan antar komunitas. Kalau daerah lain ada Pantas itu pesona antar komunitas gitu ya. Tapi nggak apa-apa, isinya sama. Jadi Palu, Jawa, Banjar, Bulungan, Tidung, apalagi itu. Nggak apa-apa. Kalau misalnya aktif ya, barangkali dalam kesempatan ini kepada pendengar dan para hadirin dan Pak narasumber kita, kalau memang 1 minggu itu kan 7 hari. Kalau ini aktif semua, setiap hari itu kita isi, kita bagi, tidak apa-apa. Kita bisa carikan lagi kalau misalnya banyak komunitasnya gitu kan. Karena ini penting. Ya mungkin saya cerita sedikit kaitannya dengan persatuan antar komunitas ini. Di Samarinda sebenarnya ada, Pak. Tapi di sana itu pesona antar komunitas. Itu sangat membantu. Ada beberapa kejadian di daerah lain yang kaitannya dengan komunitas, itu Samarinda itu nggak jadi-jadi. Karena Samarinda itu adalah multi etnis suku. Karena di sana ada namanya, ada di samping ada acara kita juga itu ada namanya persatuan antara komunitas. Itu dinaungi oleh provinsi. Sehingga apabila akan muncul satu kejadian sedikit saja, itu komunitas yang berkumpul. Dan tempat bersatunya di tempat kita gitu kan. RRI mengambil bagian peran acara itu. Ya. Jadi semua ada. Nah mungkin di kesempatan ini Bulungan juga jarang di sini. Banjar jarang saja. Ya. Ya saya kira itu ya. Jadi memang seperti sampaikan Pak Pohan tadi, memang itu sangat bagus. Dan kalau itu misalnya bisa jalan, saya bisa sindikasikan. Sindikasikan artinya gini, saya bisa misalnya Padang, saya bisa kerjasama dengan daerah Padang, kita sindikasi. Jadi siaran ini disiarkan di Tarakan, disiarkan juga di Padang. Jadi mungkin warga Padang yang ada di sini bisa nelpon, itu langsung kedengaran keluarganya di sana. Dan juga sebaliknya, mungkin ada orang Tarakan yang ada di Padang bisa. Misalnya seperti Bung Kris ini kan Bung Kristopan Hia. Kalau Hia itu warganya orang Nias. Orang Niasin, warganya Niasin. Hia. Nah bisa aja nanti kan kita sindikasi dengan RRI Gunung Sitoli gitu. Betul. Karena warga Hia itu di Nias aslinya. Saya kira itu sementara. Silahkan kita diskusi. Ya, kita ke Abazul. Mungkin ada tanggapan lainnya nih, Abazul terkait program RRI Tarakan. Silakan. Sedikit.
Ya, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya lupa juga memperkenalkan teman-teman yang hadir. Ini pada sepuh semua. Ada Bang Pohan, beliau ini selain juga pemerhati, aktif dalam nuansa daerah dan sebagai kerohanian juga. Kemudian yang Mbak Umi ini juga senior sebenarnya. Beliau ini orang kritikal juga dan juga dulu mengisi acara Jendela Wanita kalau nggak salah, aktif dulu beliau mengisi. Andi pemerhati juga masih banyak. Kalau penyiarnya kan nih Bang Waldi nih itu yang senior itu. Ya, beliau aktif sekali. Dan kami juga terima kasih kepada RRI Tarakan setiap tahun untuk kita dilibatkan dalam menyusun pola siaran. Ya, nah, tahun ini belum lagi kita ada undangan dalam menyusun pola siaran. Memang setiap pimpinan itu punya kebijakan. Dan dulu kita pernah mengalami satu pimpinan yang terlalu kaku menerapkan satu pola siaran itu harus ikut pusat gini. Kita tadi sampaikan Pak Kepala Stasiun Pak Alasamu bahwa itu ada kearifan lokal yang bisa diangkat gitu kan. Kalau dulu dia garisnya pokoknya kata pusat sesuai dengan ya begitulah. Jadi kadang-kadang itu juga benturan sama kita kemarin itu. Tapi ya alhamdulillah sekarang ya mudah-mudahan saja. Nah kebetulan pengasuh-pengasuh acara nuansa daerah ini karena sepuh semua. Karena waktu ini saya itu kepingin sih karena pengasuhnya julak airin, ya saya tidak berani nyelonong sendiri, kan gitu. Kalau dia sudah tidak ada ya tidak ada lah itu siaran itu. Memang kalau tidak salah pada tahun 2014 kita yang mengawali dulu itu. Bahkan di stasiun lain belum ada nuansa daerah, kita sudah Tarakan sudah ada. Kita awali dulu dengan nuansa daerah bahasa Banjar, kemudian ikut Jawa, ada Tidung, ada Bulungan, nyambung lagi Batak. Bahkan pada waktu itu banyak dari paguyuban-paguyuban suku lain itu ingin semua. Cuma ya RRI ya tidak bisa juga semuanya bagi waktunya di mana. Semua mau kepingin juga dari komunitas timur, merasa juga banyak dari Sulawesi juga dulu pernah sempat mengisi, Padang juga pernah mengisi karena menyangkut yaitu jadwal waktu yang ngisinya orang perempuan hingga ya banyak halangannya. Nah begitu kali Pak Kepala Stasiun yang sempat kami ikuti. Jadi memang dalam perjalanan usia ini memang bukan muda lagi ya. Saya tapi beda satu. Kalau RRI Republik Indonesia atau RRI sudah 76 ya kan. Saya 68. Jadi cukup usia yang cukup, cuman betul karena usia RRI-nya sebagai salah satu radio dulu namanya waktu di pra kemerdekaan tuh bukan RRI apa Pak? Ya itu yang memberikan semangat untuk memberikan semangat perjuangan kepada RRI. Memang setiap tahun kebijakan-kebijakan dari pusat ya daerah-daerah itu ya mengikuti. Dulu di Pro 3 itu ada siaran aspirasi merah putih. Itu tengah malam siarannya. Saya itu kadang-kadang ya ditelepon, "Abah, ini narasumbernya tidak turun." Jam 12 malam turun, kadang-kadang jam menjelang subuh ya, jam 3 itu diminta juga. Ya sesuai kapasitas kita lah mengisi dari segala aspek sosial, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya. Memang RRI ini tantangannya berat, ya beratnya bukan apa, karena banyaknya media-media lain seperti media cetak, media medsos inilah. Tapi kalau medsos itu kan dia bisa dipertanggungjawabkan beritanya. Jadi RRI inilah yang artinya sebagai lembaga penyiaran publik yang terukur dan seimbang dalam menyampaikan pemberitaan itu kepada masyarakat, apakah itu menyangkut politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Kita pantau terus. Memang kalau nuansanya pemilu, siarannya berkaitan dengan pemilu. Dan sekarang COVID ini ya hampir setiap hari lah, ya kan, tentang masalah COVID. Jadi ya alhamdulillah masyarakat sudah inilah ya seperti apa yang menjadi analisa
Bang Pohan tadi, ya enggak semua juga. Banyak kan itu tadi kata Pak Lasamu, pendengar Tarakan ini banyak yang pasif. Kalau seperti malam, dulu siang tuh ada lagu nostalgia ya, Bumi ya. Nggak tahu saya ini selama sudah hampir setahun saya dulu kebagian radio dari RRI. Udah rusak, nggak bisa monitor lagi sudah. Lagi. Dulu hampir 24 jam saya muter terus tuh. Di mobil saya putar RRI. Ini sekarang udah ada, mohon maaf ini memang udah sempat mendengarkan radionya sudah rusak. Dulu, nah kalau tengah malam tuh cari teman-teman kenangan, ya itu yang tua-tua, keroncong. Cuma kita pasif, cuma mendengarkan saja, tapi sebagian juga ada juga. Dan kemudian yang pagi, dialog pagi itu masih banyak kok Bang Pohon ya, yang aktif memberikan kritikan, tanggapan. Itu berkali, karena waktunya saya tidak bisa berpanjang-panjang. Langsung closing statement sedikit Pak. Dalam closing statement ini saya berharap semoga RRI dengan segala kelebihan dan kekurangannya bisa tambah eksis, tentu sebagai yang pengendali ini kan semua manusia tentu banyak kekurangannya. Jadi ya tidak luput dari kekurangan, seperti yang tadi di awal saya sampaikan, ada daerah-daerah Tarakan yang masih ada blank spot ya kan, tapi ya mudah-mudahan kedepannya semua bisa tercover. Dan bukan ditambak saja Pak Pohan, di nelayan-nelayan di laut tuh saya perhatikan, saya hobi mancing, saya kalau ketemu di perahu-perahu, saya kalau mancing bermalam itu sebelah tuh mutar radio tuh, jadi di laut-laut itu di tugu-tugu tuh juga monitor mereka. Jadi mungkin kedepannya lebih eksis dan lebih ditingkatkan lagi mutu dan kualitas siarannya, dan semoga semua angkasawati RRI Tarakan diberikan limpahan rahmat lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, bekerja sebagaimana mestinya, sekali di udara tetap di udara, dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian saya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita pada tulisan langsung closing statement pada tuh. Ya baik, alhamdulillah. Jadi kurang lebih sama kita, harapan kita di semuanya tentu selaku pemerhati RR Kota Tarakan tentunya, karena kita ini membawa inspirasi daripada masyarakat kita tentunya ya. Jadi untuk itu kami berharap juga untuk mewakili semua ada yang di luar sana yang gitu banyak beraneka ragam coraknya. Dengan ulang tahun yang sekian ke-76 ini RRI yang kita cintai di Kota Tarakan ini akan menambah kualitas siarannya, terutama sekali program-programnya, program-program siarannya terutama sekali itu. Nah terus ini ada informasi yang sangat menarik sekali. Kemarin hari hari Kamis, kemarin hari Selasa kami ditelepon juga dari RRI Pusat Jakarta. Kenapa pada itu tidak ada siaran yang mulia ya katanya di nuansa daerah kita di Radio Tarakan, karena pencetus kita kan kota Tarakan Pak, yang acara nuansa daerah itu barangkali ini acara pandemi barangkali yang selalu dikencarkan dulu, kami jawab gitu aja dulu daripada RRI Pusat Jakarta kemarin menanyakan. Nah terus beliau juga katanya kalau memang kami selalu pantau di Tarakan katanya acara-acara siaran budaya terutama sekali. Nah, karena mana kata beliau ini kita dengan ada pandemi demikian memang kita terbatas, tetapi jangan sampai dilupakan. Itu kata beliau dari Jakarta kemarin hari Selasa telepon ke kami. Terus beliau juga minta advice kepada kami acara-acara menjelang hari-hari Isra Mi'raj kemarin itu ya, yang akan datang terus Maulid Nabi berkatanya tentang sejarah kita pulang bagaimana. Jadi kami langsung live waktu itu ya, kami sampaikan. Nah, itu satu. Kedua, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Pohan tadi, pendengar kita ini banyak yang dari luar Pak. Kalau kami siaran itu sampai dari Kota Kinabalu ada, Sarawak ada, Filipina ada, Manado juga ada. Karena orang-orang itu banyak yang dulu dinas di sini, di Selor dan Tarakan. Setelah pulang ke sana, mereka dengar siaran itu senang. Walaupun mereka sebatas mengerti sedikit-sedikit, tetapi mereka antusias sekali. Jadi ada ceritanya macam-macam Pak, benarnya. Jadi mereka itu cinta sekali dengan budaya, terutama kalau kami lihat ya. Itu kedua. Yang terakhir kemarin yang dari Filipina. Terus bertanya juga kenapa pada itu tidak ada siaran lagi ya, katanya begitu. Jadi maaf barangkali kami nanti baru mau ngatur acara baru lagi programnya, saya katakan begitu, penyesuaian dulu. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Dan juga
yang lebih penting lagi barangkali, karena radio ini sangat kurang sekali apa yang telah kita bahas bersama tadi, tetapi melewati HP kita, gadget kita, mereka pakai itu, apalagi dengan adanya RRI Playgo ya. Nah di Bulungan juga sudah ada juga, mereka bisa mantau lewat situ Pak. Mereka terus kami pakai ini pada tuh begini-begini. Tapi justru itulah tadi yang perlu kita untuk pikirkan bersama langkah apa yang terbaik untuk memajukan siaran RRI Kota Tarakan ini. Barangkali demikian Pak. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, kita ke Pak Kepala Stasiun. Silakan Pak Lasamu closing statement-nya. Iya, baik, terima kasih. Pertama sampaikan terima kasih kepada para pemerhati senior dan pemerhati RRI yang sudah hadir. Sekali lagi tidak lupa kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran, masukan dan sebagainya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Abadil tadi, mungkin nanti akan kita buat pola Pak. Dalam rapat pola nanti pemerhati ini akan kita libatkan nanti supaya karena seperti tahun kemarin kita ramu nih polanya kan gitu. Kita kawinkan pola yang ada. Kata terakhir, obat itu selalu pahit, tapi untuk menyembuhkan. Sama halnya dengan kami di RRI, kritik, saran, masukan dari pendengar, dari pemerhati, walaupun itu pahit, walaupun itu kurang enak, tapi itu kami tetap terima dan menjadi bahan evaluasi kami untuk perbaikan RRI ke depan. Biar RRI Tarakan itu sehat, selalu ada di hati pendengarnya. Barangkali itu kata kunci yang terakhir yang bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, baik itu perkataan maupun tingkah laku kami dalam dialog ini. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya pendengar, itu tadi dialog spesial kita tentang Hari Radio ke-76 dengan tema Tangguh, Tumbuh, Sehat dan Kuat Suarakan Indonesia. Sebelumnya terima kasih kepada narasumber dan para audiens yang hadir di studio RRI Tarakan. Saya Kristofan beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. cipta karsa dan karya di seluruh